warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita ingat lagi, dalam kimia itu terdapat 5 hukum dasar. Yang pertama adalah hukum Lavoisier atau kekekalan massa. Yang kedua hukum Proust atau perbandingan tetap. Yang ketiga hukum Dalton, yaitu hukum kelipatan perbandingan. Yang keempat hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume. Dan yang kelima adalah hipotesis Avogadro. Pada video sebelumnya telah kita bahas hukum yang pertama, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Jadi pada video kali ini kita akan membahas hukum yang kedua, yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Hukum Proust dikemukakan oleh ahli kimia yang bernama Joseph Louis Proust pada tahun 1799. Hukum Proust itu menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa selalu tertentu dan tetap. Misalnya dalam senyawa air, kita ketahui rumusnya air adalah H2O, maka perbandingan massa antara unsur H dan O selalu 1:8. Dimanapun air itu ditemukan dan juga bagaimanapun cara memperoleh senyawa H2O tersebut. Jika terdapat senyawa yang terdiri dari unsurnya sama, misalnya unsur H dan O, tetapi perbandingannya bukan 1:8, senyawa tersebut tidak dapat disebut dengan air, melainkan namanya berubah menjadi senyawa yang lain. Contohnya ada senyawa peroksida, itu juga terdiri dari unsur H dan O. Tetapi perbandingannya berbeda, bukan 1:8, melainkan 1:16. Itulah maksud dari hukum Proust, bahwa massa unsur-unsur dalam satu senyawa perbandingannya selalu tertentu dan tetap. Hukum Proust ini bisa digunakan untuk menentukan massa unsur-unsur yang bereaksi dalam suatu reaksi kimia dan juga massa dari senyawa yang dihasilkan. Kita lihat contoh soal yang pertama. Unsur karbon dapat bereaksi dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida, dan perbandingan massa antara C dengan O itu selalu tetap, yaitu 3:8 di dalam karbon dioksida. Yang ditanyakan adalah massa CO2 yang dihasilkan jika direaksikan. Yang pertama, karbonnya sebanyak 9 gram dan oksigennya sebanyak 24 gram. Sedangkan yang B, karbonnya sebanyak 3 gram dan oksigennya sebanyak 10 gram. Kita diminta menentukan massa CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan. Langkah pertama, kita tuliskan dulu reaksinya. C ditambah O2 menghasilkan CO2. Lalu perbandingan antara C dan O itu 3:8. Kita tuliskan di sini, C-nya 3, O-nya 8. Ini adalah perbandingan antara C dan O. Kemudian mula-mula pada soal yang A terdapat 9 gram karbon. Kita tuliskan di sini 9 gram, lalu ini 24 gram oksigen. Untuk menentukan besarnya massa C dan O yang bereaksi, ini kita lihat di antara kedua massa unsur yang diketahui. Angka 9 ini kita bagi dengan perbandingannya. 9 dibagi 3, ini hasilnya 3. Lalu 24 ini juga dibagi dengan 8. Ini hasilnya juga 3. Jika perbandingannya sama-sama 3 ini, berarti
kedua zat ini atau kedua unsur ini sama-sama habis bereaksi. Maka yang bereaksi jumlahnya ya seluruhnya yang bereaksi yaitu 9 gram dan 24. Sedangkan untuk menentukan besarnya massa CO2 bisa digunakan hukum Lavoisier. Massa zat sebelum bereaksi sama dengan sesudah reaksi. Jadi massa CO2 tinggal ditambahkan. 9 ditambah 24 hasilnya adalah 33 gram. Jadi CO2-nya didapat 33 gram. Sedangkan jika ditanyakan adakah massa zat yang bersisa, karena ini sudah pas habis bereaksi, maka tidak ada zat yang tersisa. Sedangkan yang terbentuk hanyalah CO2 sebanyak 33 gram. Kita lanjutkan membahas soal yang B. Pada soal yang B, karbon yang bereaksi sebanyak 3 gram. Oksigen yang bereaksi sebanyak 10 gram. Kita tuliskan dulu reaksinya. C ditambah O2 menghasilkan CO2. Dan kita tuliskan perbandingannya 3:8. Pada mula-mula kita masukkan angka yang massa yang mula-mula bereaksi. Karbonnya adalah 3 gram, sedangkan O2-nya sebanyak 10 gram. Kemudian langkahnya sama seperti yang A, ini dibagi dengan angka perbandingannya. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 10 dibagi 8, ini hasilnya adalah 1,25. Maka angka yang terkecil ini unsurnya disebut pereaksi pembatas atau habis bereaksi. Jadi seluruh C ini habis bereaksi. Yang bereaksi adalah 3 gram. Sedangkan menghitung O2 yang bereaksi menggunakan perbandingan ini. O2 yang ditanya berarti 8/3 dikali jumlah gram C yang bereaksi yaitu 3 gram, hasilnya adalah 8 gram. Jadi O2 yang bereaksi hanya 8 gram. Sedangkan CO2 yang terbentuk bisa dihitung dengan hukum Lavoisier. Tinggal ditambahkan massa C dan O2. 3 ditambah 8 hasilnya 11 gram. Ini adalah CO2 yang dihasilkan. Kemudian ini ada satu lagi yang ditanya, sisa. Apakah C itu bersisa? Ternyata ini habis bereaksi, mula-mulanya 3 gram, bereaksinya 3 gram. Maka tidak ada sisa unsur C. Sedangkan unsur oksigen itu bereaksinya hanya 8 gram. Sedangkan mula-mulanya 10 gram. Maka dihitung sisanya adalah 10 dikurang 8, hasilnya 2 gram. Jadi jawaban untuk soal nomor B, pada akhir reaksi terbentuk CO2-nya 11 gram dan sisa O2-nya 2 gram. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen di dalam air sebesar 1:8. Jika sebanyak 3 gram unsur hidrogen bergabung dengan 80 gram oksigen akan membentuk air. Kita diminta menentukan besarnya massa air yang dihasilkan atau massa H2O dan massa zat yang tersisa. Kita buat reaksinya antara H2 dengan O2 menghasilkan H2O. Lalu harus ditambahkan koefisien di depan H2O sebesar 2 dan ini juga 2. Tujuannya adalah
menyamakan jumlah atom sebelah kiri dan kanan. Hanya ini menjadi 4, ini juga 4 sebelah kanan, lalu O-nya sebelah kirinya 2, sebelah kanannya adalah 2. Jadi reaksinya disebut sudah setara. Kita tuliskan perbandingannya 1:8, diketahui di soal. Kemudian yang bereaksi mula-mula hidrogennya itu adalah 3 gram. Oksigennya atau O2-nya adalah 80 gram. Kita tentukan dulu reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang lebih cepat habis. Caranya adalah dengan membagi zat yang mula-mula ini dengan perbandingannya. Ini 3 dibagi 1 adalah 3. Kemudian yang ini 80 dibagi 8 itu adalah 10. Maka yang bernilai lebih kecil itu adalah zat yang habis. Yang habis berarti adalah H2. Semuanya bereaksi, jadi dituliskan di sini sebesar 3 gram habis yang bereaksi. Mencari O2 itu adalah dengan menggunakan perbandingannya. O2-nya adalah 8, H2-nya 1. Jadi 8/1 dikali zat yang habis bereaksi yaitu 3 gram, didapat hasilnya 24 gram. Kemudian sisanya, di sini semua bereaksi, berarti sisanya ini habis. Jika ditanya sisanya, mula-mula ini 80 gram, yang bereaksi adalah 24 gram. Maka sisanya 80 dikurang dengan 24, didapat hasilnya 56 gram. Yang A yang ditanya adalah massa air yang dihasilkan. Itu dilihat dari H2 yang bereaksi 3 gram, O2 yang bereaksi 24 gram. Maka massa H2O atau air yang dihasilkan tinggal menjumlahkan sesuai dengan hukum Lavoisier. Berarti yang bereaksi adalah 3 gram ditambah dengan 24 gram dihasilkan 27 gram. Jadi jawaban yang A, massa air yang dihasilkan sebanyak 27 gram. Dan yang B, yang ditanya adalah massa zat yang bersisa. Kita lihat di sini yang bersisa adalah O2. Jadi dituliskan O2 yang bersisa tadi dikurangi dari mula-mula dikurangi yang bereaksi. 80 tadi dikurang dengan 24, hasilnya adalah 56 gram. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga terdapat senyawa besi 2 sulfida. Itu terbentuk dari unsur besi atau Fe dan unsur belerang atau S, sulfur, dengan perbandingan 7:4. Fe banding S sebesar 7:4. Kita diminta menentukan massa besi dan massa belerang yang diperlukan untuk membentuk 110 gram besi 2 sulfida. Kita tuliskan reaksinya terlebih dahulu. Fe ditambah S menghasilkan FeS. Ini adalah besi 2 sulfida. Reaksi ini sudah setara, sebelah kiri dan kanan sudah sama jumlah atomnya. Kemudian kita tuliskan perbandingannya yang diketahui adalah 7:4, maka FeS perbandingannya adalah 11. Dari 7 ditambah 4 menghasilkan 11. Jadi perbandingannya adalah 7:4:11. Kemudian yang diketahui adalah FeS-nya sebanyak 110 gram.
Jadi kita tuliskan di sini FeS-nya diketahui 110 gram. Yang ditanya adalah massa besi. Berarti yang pertama adalah massa Fe. Caranya, Fe itu perbandingannya angkanya adalah 7, lalu yang FeS diketahui 11. Jadi cara mencarinya adalah 7/11 dikali dengan massa FeS yang diketahui 110 gram. Maka ini didapat, ini dibagi 11 adalah 10. 10 kali 7 didapat hasilnya 70 gram. Kemudian massa S yang ditanya. Massa S, perbandingannya S ini adalah 4. Jadi 4/11 dikali dengan massa FeS yang diketahui 110 dibagi 11 adalah 10. 10 kalikan 4 hasilnya adalah 40 gram. Jika dijumlah Fe dengan S 70 ditambah 40, maka yang dihasilkan FeS-nya 110 gram. Itu sesuai dengan hukum Lavoisier. Massa zat sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi selalu tetap. Kita lanjutkan membahas soal yang keempat. Pada soal yang keempat terdapat perbandingan massa unsur A dan B dalam senyawa AB sebesar 2/1. Jika diketahui terdapat 60 gram senyawa AB, yang ditanyakan adalah massa unsur A dan B dalam senyawa tersebut. Kita buat dulu reaksinya. A ditambah B menghasilkan AB. Ini reaksinya sudah setara, jumlah atomnya sebelah kiri dan kanan sudah sama. Kemudian kita tuliskan perbandingan A dan B-nya adalah 2/1. Maka AB itu pasti ditambahkan 2 ditambah 1 pasti adalah 3. Jadi perbandingannya 2/1/3. Yang ditanyakan pertama adalah massa unsur A. Kita tuliskan dulu AB-nya, massanya diketahui sebesar 60 gram. Kemudian massa A. Yang pertama kita tentukan massa A. Jika A yang ditanya, maka angka perbandingannya diletakkan di atas 2. Lalu AB yang diketahui 3. Jadi ini diletakkan di bawah. Maka perbandingannya adalah 2/3 dikali massa AB yang diketahui, yaitu 60 gram. 60 dibagi 3 adalah 20, kali 2 adalah 40 gram. Kemudian massa ZB, angka perbandingannya B yang diletakkan di atas 1/3 dikali dengan massa AB yang diketahui 60 gram. Didapat hasilnya 20 gram. Jika ini A dan B ditambahkan, maka akan mendapatkan hasil 60 gram. Sesuai dengan yang diketahui di soal, AB-nya sebanyak 60 gram dan sesuai pula dengan hukum Lavoisier. Massa Z sebelum bereaksi selalu sama dengan massa Z setelah bereaksi. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang hukum Proust. Berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, di dalam senyawa kalsium sulfida atau CaS terdapat perbandingan massa antara Ca dan S itu sebesar 5/4. Lalu diketahui 20 gram kalsium bereaksi dengan 18 gram serbuk belerang.
Yang ditanyakan adalah massa kalsium sulfida yang terbentuk dan diperiksa adakah zat yang bersisa. Jika ada yang bersisa, dihitung massa zat yang bersisa tersebut. Kemudian yang kedua, dalam senyawa magnesium sulfida atau MgS terdapat perbandingan massa Mg dan S 3:4. Yang ditanyakan adalah massa MgS yang terbentuk jika sebanyak 20 gram magnesium bereaksi dengan 20 gram belerang. Dan ditentukan pula massa zat yang bersisa. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang hukum Proust atau hukum perbandingan tetap telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.